Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu sukacita dan anugerah yang luar biasa dapat berjumpa bersama saudara sekalian dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca ayat Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa saat diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kita bisa ada hingga pada saat pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Amen. Baiklah, pada saat pagi hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan pujian syukur kami Tuhan, menaikkan penyembahan kami, dan Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan, berkati kami semua Bapa. Amen. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap pribadi kami masing-masing yang hadir di tempat ini Tuhan. Bagi jemaat juga Tuhan yang masih dalam perjalanan untuk datang ke tempat ini, kiranya Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan penuh keadaan selamat, tidak kurang satu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Sama-sama katakan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita nyanyikan pujian dari awal, katakan pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, hadirat-Mu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari saja jemaat Tuhan sama-sama kita berdiri, katakan pujian dari awal. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak kami puji. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak terima segala kemuliaan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Bapa, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Oh Tuhan, kudus, kudus Engkau Tuhan, Allah yang Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Engkau Allah yang besar, raja di atas segalanya. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Oh Yesus Kristus Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sama-sama katakan layak disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Mari jemaat Tuhan, berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Amen. Urapi kami semua yang hadir di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Coba tengok kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik bagi samping kiri kanan. Oke. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkatimu. Oke. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang sungguh mampu untuk memberkati kehidupan kita. Katakan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan
kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung, aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, di pihak kita. Oh, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. haleluya. Berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terbesar dan mulia, Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. mari sama-sama jemaat Tuhan, kita tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Kau Allah yang besar, oh segenap hatiku, Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. ku angkat tanganku, Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. sama-sama katakan kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia,
Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Amin. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji. Oh, biarlah semua memuji-Mu. Puji Tuhan, berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Baik jemaat Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Dan juga bagi saudara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui online atau live streaming, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, mohon tidak keberatan, boleh berdiri sebentar jika ada yang baru pertama kali hadir, baik dalam ruangan ini maupun yang ada di luar. Ada? Baik, jika tidak ada, ada. Oh ya, silo dengan lampu jadi tidak kelihatan. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan doakan sebentar ya. Kemudian juga kita akan doakan selamat datang, selamat ulang tahun. Ya, bagi saudara-saudara yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini, yang saya sebutkan namanya dan hadir, silakan berdiri untuk kita juga akan doakan. Rangki Umar, Tommy Tanot, Yoel Hartono Honoris, Natasha Oteyanus, Daniel Rahman Pasolan, Yani Sulastri, Beni Yones. Ada yang hadir? Di luar? Ada, oke, baik. Kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehadiran saudara kami yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini. Tuhan kiranya tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Buka jalan, campur tangan, Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan mengadakan segala perkara. Terlebih keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun kami datang bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini.
Tuhan, kiranya dengan pertambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Amen. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Amen. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Amen. Dan mohon Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidup Amen. mereka. Pertolongan, perlindungan-Mu dari segala yang jahat, dalam nama Tuhan Yesus semuanya disingkirkan dari hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada saudara-saudara yang telah mengambil bagian dalam berbagai partisipasi untuk kebutuhan pelayanan dalam berbagai bentuknya maupun juga untuk pembangunan yang sedang dalam tahap finishing. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian dari awal. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kita naikkan pujian dari awal. Ini hatiku Tuhan, Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam
hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, oh hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi, oh mengasihimu Tuhan, hatiku mengasihi, oh, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihi, oh hati kami mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, oh Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau melawat kami setiap pribadi lepas pribadi. Tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan kehidupan kami saat ini Tuhan. Engkau melihat kedalaman isi hati kami. Setiap pribadi, setiap hati yang datang dengan penuh kerinduan. Setiap hati yang mencari Engkau akan menjumpai Engkau saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan terus Engkau nyatakan
kepada kami pribadi lepas pribadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin rindu lebih mengenal isi hati-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga tidak ada satupun kami Tuhan yang terkecoh oleh tipu muslihat iblis mengalihkan perhatian kami untuk bisa mendengarkan akan firman-Mu. Saat ini Tuhan, apapun tipu muslihat iblis, kuasanya kami ingkat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, urapi kami semua, bentengi tempat ini juga dengan tembok api-Mu secara rapat, malaikat sorga mengawali kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut pemberitaan firman-Mu saat ini, isi hati-Mu melalui hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Jika sudah dapat, mari kita akan baca firman Tuhan. Filipi 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Kita baca 2-3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, beri kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, kita kembali membaca nats firman Tuhan yang menjadi pesan Tuhan untuk tahun ini. Berharap untuk yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Hari ini kita mau meneliti dan mempelajari dari sisi yang lain. Karena firman Tuhan itu menjawab segala sesuatu yang merupakan pergumulan hidup orang percaya. Apa yang kita akan pelajari dari sisi lain daripada ayat ini adalah kekurangan dan kelimpahan. Kekurangan dan kelimpahan. Dua kata yang tolak belakang, kontradiksi, namun harus menjadi jawaban bagi kita melalui firman Tuhan. Supaya kita bisa memahami apa itu kekurangan dan penyebabnya, dan apa itu kelimpahan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kenapa ada orang hidup dalam kekurangan? Kenapa ada orang hidup dalam kelimpahan? Kedua-duanya perlu kita paham, bahkan bukan cuma orang secara umum. Kenapa ada orang percaya kekurangan?
kenapa ada orang percaya kelimpahan. Kalau ini kita tidak pahami, maka ketika itu terjadi pada diri seseorang, maka dia akan bingung. Kenapa saya jadi orang percaya sekian lama hidup dalam kekurangan? Dan kalau kita bicara kekurangan atau kelimpahan, maka pasti konotasinya adalah finansial. Apa itu finansial? Keuangan. Apakah Tuhan tidak adil? Ataukah memang miskin dan kaya itu adalah nasib? Nah, kondisi-kondisi real, ya memang di gereja ini kita lebih banyak selalu membahas hal-hal real dalam kehidupan melalui firman Tuhan. Kondisi-kondisi real dalam bentuk kekurangan dan kelimpahan dari kehidupan orang-orang percaya, ini kalau tidak terjawab akan jadi masalah terhadap orang percaya itu sendiri. Dia bisa anggap itu sebagai nasib sehingga imannya dia kuburkan tanpa sadar. Dia juga bisa menganggap Tuhan tidak adil. Sudah kerja jungkir balik dan lain sebagainya. Kenapa masih seperti ini? Nah, itu sebabnya kita perlu memahami tentang kekurangan dan kelimpahan. Yang pertama, ini bukan nasib. Nah, kemudian saudara berkata, masa bukan nasib? Ada ayatnya kok. Nah, kita akan baca ini ayat dan saya akan jelaskan supaya saudara bisa paham. Ya, jangan sampai karena ayat ini kalau kita baca secara sepintas gamblang, oh rupanya Tuhan sudah menentukan memang nasibnya orang ini harus kekurangan dan si B adalah kelimpahan. Baik, kita baca ayat itu supaya tidak bingung. Apa yang akan kita baca yaitu 1 Samuel 2 ayat 7. 1 Samuel 2 ayat 7. Ini kalau tidak hati-hati memang saudara akan jadi bingung. Oke, sudah dapat? Nah, baca. 2, 3. Oke. Nasib atau bukan? Nasib atau bukan? Nah ini. Jadi kalau kita baca sepintas sangat gamblang. Berarti Tuhan sudah menentukan nasib si A miskin, nasib si B kaya. Sehingga orang menganggap kekurangan dan kelimpahan itu adalah nasib. Bukan. Mari kita memahami ini. Kenapa sampai ada bunyi ayat seperti ini? Kita perlu mendalami pertama. Kalau Tuhan mau melakukan itu bisa saja karena dia ada memiliki kedaulatan. Tapi bukan itu maksudnya. Perhatikan itu. Jadi firman Allah kita perlu ada referensi ayat-ayat yang lainnya untuk memahami seutuhnya. Aduh, untuk apa saya kerja? Jungkir balik. Kalau melihat saya punya keadaan ini, ya memang so nasib saya Tuhan so bikin seperti itu. Saudara, mungkin pernah mampir di pemahaman saudara. Bayangkan kalau saya waktu masih remaja yang hidup sebatang kara punya pemahaman seperti itu, bahwa ini adalah nasib. Hancurlah iman itu, kita kuburkan tanpa kita sadari, dia terkubur secara
alamiah tanpa kita sadari karena kita yang kuburkan. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Untuk apa kerja banting tulang? Ada ayatnya, Tuhan yang membuat miskin, Tuhan yang membuat kaya. Ya sudahlah, terima saja apa adanya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kalimat ini mengatakan Tuhan membuat miskin dan Tuhan membuat kaya, dalam bahasa Indonesianya, saya tidak jelaskan dalam bahasa lain ya, supaya kita juga dapat mendalami kalau ada bahasa kita yang menerjemahkan seperti ini, supaya jangan orang jadikan untuk suatu pemutarbalikan pemahaman. Memang ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan kedaulatan Tuhan itu, Tuhan mengikat dirinya dengan janji pakai sumpah. Itu yang kita pahami dalam Alkitab, walaupun Tuhan tidak perlu bersumpah karena dia bukan pendusta. Apa yang dapat kita mengerti, supaya kita dapat mengerti ini, karena selalu saya ingatkan, pemahaman yang keliru akan menghasilkan apa? Sikap yang keliru dan menghasilkan tindakan yang keliru dan hasilnya kekeliruan. Mari kita pahami dulu, karena Tuhan terikat dengan perkataannya, sehingga karena Tuhan terikat dengan perkataannya dan janjinya, itu sebabnya kadangkala ini dipakai oleh para pendoa mengklaim janji Tuhan. Walaupun sebenarnya Tuhan tidak perlu diklaim. Kita perlu memahami bahwa ya Tuhan itu punya hukum. Itu dulu. Hukum Allah yang tertulis Alkitab. Hukum Allah yang juga ada di alam semesta, itulah yang kita ketahui sebagai hukum alam. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Ya, bukan tinggi ya. Ya, itu. Tidak bisa, tidak. Mau kasih mengalir naik, harus pakai pompa. Ya, atau ada teknologi untuk membuat dia disedot. Nah, ada yang seperti itu. Ada hukum-hukum Allah juga yang ada dalam peraturan-peraturan di setiap bentuk, entah itu negara, entah perkumpulan lain sebagainya. Ada ketentuan-ketentuan. Nah, ada hukum Allah yang berlaku secara umum. Secara umum, dan itu terjadi juga secara alamiah. Artinya berlaku bagi seluruh umat manusia. Tuhan memberikan matahari dinikmati cahayanya dan panasnya bukan hanya untuk orang benar, tapi juga dinikmati oleh orang fasik. Itulah yang berlaku secara umum. Dan kalau kita bicara sampai ke situ, kita katakan itu bagian dari hukum alam yang terjadi. Dan lain sebagainya, dan berbagai macam bentuk yang lain. Juga dalam gerak hidup, aktivitas kehidupan manusia di dunia ini, ada hukum Allah yang berlaku secara umum. Mari kita baca salah satunya. Itu yang perlu kita tahu dulu. Ya. Amsal 10 ayat 4. Sudah? Baca. 2, 3. Tangan yang lamban membuat miskin,
Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini berlaku secara umum, baik orang benar maupun orang manusia pada umumnya. Makanya di dalam filosofi kehidupan umum ada pepatah SD yang berkata, rajin pangkal kaya, malas pangkal miskin. Dari mana ini? Siapa rajin? Tangan yang lamban. Apa itu lamban? Oh, rasanya kurang mau capat jo sedikit deh. Ya kan? Itu lamban. Kita yang tidak terbiasa lamban, itu gergeten. Ini orang ini. Nah ini. Tangan yang lamban. Aduh, banyak sekali. Ya, itu nanti sebentar kita dalami. Tapi inilah hukum Allah secara umum. Itu terjadi secara alamiah. Tidak pandang dia kepercayaan apa saja. Bahkan tanpa kepercayaan pun. Itu terjadi secara alamiah. Negara apa yang paling maju saat ini sekarang? Hah? Oke. Kepercayaannya apa? Kepercayaannya apa? Negara mana yang sudah mulai mau bangkrut? Banyak sekali. Kepercayaannya apa? Jadi kita baru bicara secara umum ya. Nah ini. Terus kalau terjadi seperti ini, adilkah Tuhan? Nah, jadi kita perlu memahami ini. Entah dia orang percaya, entah dia bukan orang percaya, ini berlaku bagi semua manusia dari segala lapisan kepercayaan. Oke? Nah, ada juga hukum Allah untuk umatnya. Khusus juga menyangkut soal kekurangan dan kelimpahan. Gampang kita dapat baca di Ulangan 28. Apa itu Ulangan 28? Daftar berkat dan daftar kutuk. Dan yang ada di dalamnya adalah masalah kekurangan dan kelimpahan. Tidak usah baca, nanti baca di rumah karena satu pasal itu. Nah ini dia. Sekarang kita paham. Ya kan? Tinggal kita, ini dulu yang kita perlu pahami. Bahwa ada hukum Allah, baik secara umum, baik untuk umatnya secara khusus. Itu sebabnya ini bukan nasib. Kekurangan dan kelimpahan bukan nasib, tapi pilihan. Oke? Nah, apalagi kita sebagai orang percaya. Ini dulu ya. Sekarang yang kedua. Ini adalah peristiwanya. Ini adalah hukumnya, formatnya, kebenarannya. Sekarang kita kepada oknumnya. Ya. Jadi kita kalau sudah paham ini, maka kita akan dapat tidak akan menjadi bingung dengan apa yang kita baca di dalam Alkitab. Pemazmur berkata dalam Mazmur 23,
Tuhan itulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ternyata Paulus mengalami kekurangan. Di lain ayat juga pemazmur berkata dia miskin. Di lain pihak juga pemazmur macam-macam. Ya. Dia juga pernah mengalami kelaparan dan seluruh rombongannya kelaparan sehingga dia masuk di bait Allah. Apa yang dia makan? Roti yang ada di dalam bait Allah. Karena tidak ada makanan lain. Padahal itu tidak boleh dimakan oleh siapapun selain imam. Nah, ini ya. Sehingga saudara berada di mana, entah sedang mengalami kekurangan atau sedang mengalami kelimpahan, tahu bahwa itu bukan nasib. Tetapi itu memang ada di dalam pergumulan hidup kita. Supaya kita dapat memahami. Makanya kalau kalimat ini apa nih? Kalimat ini semua ayat yang di Filipi 4 tadi, maka dijadikanlah sebuah kalimat bahwa tetap berharap yang terbaik, tapi harus bersiap yang terburuk. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Yang kedua, ya, itu tadi peristiwanya kan. Yang kedua, mengapa ada orang percaya? Ini orang, oknum sudah, ini orang. Mengapa ada orang percaya kekurangan, ada orang percaya kelimpahan? Nah, karena sudah bicara orang, berarti sudah berbicara tentang pergerakan hidup kita di dalam dunia ini. Dalam kehidupan keseharian kita. Oke? Nah, sekarang kita mulai melihatnya. Ya. Mana yang perlu kita baca ayat, kita baca. Ya. Oke. Mengapa ada orang hidup kekurangan dan ada orang yang kelimpahan? Yang pertama, sini saja ya. Malas. Walaupun Anda orang percaya, saudara orang percaya, tahu ada janji firman Tuhan. Dan berdoa bahkan mengklaim janji Tuhan. Tapi kalau saudara malas, tidak akan pernah dapat apa-apa dalam hal finansial. Tidak. Karena itu menantang dua hukum. Hukum yang alamiah dan hukum Allah bagi orang percaya. Tidak akan. Mungkin ada baiknya kita baca dulu Alkitab tentang malas ini. Aduh. Ya. Ini penting sekali untuk kita dapat. Ada banyak tapi mungkin tidak usah semua. Ada banyak sekali tentang malas. Paling banyak di dalam Amsal Sulaiman. Kita di Amsal Sulaiman saja. Amsal 6 ayat 6. Cuma memang perlu dibaca. Oke? Sudah? Dapat? 2, 3. Kemudian di bawahnya dijelaskan bahwa semut itu dalam musim tertentu dia mengumpulkan makanannya. Supaya pada musim berikutnya dia sudah ada makanan di sarang. Saudara bisa renungkan? Biasanya pemalas itu kan, aduh basar DP badan Ada juga yang ceking. Ya,
Nah, kenapa? Kita bandingkan saja, entah besar entah kecil, tapi manusia yang mulia, yang besar ini yang adalah orang, disuruh belajar sama siapa? Kira-kira semut apa ini? Disuruh apa? Bukan disuruh belajar kepada profesor supaya lebih pintar, disuruh belajar kepada semut, cara hidup semut, cara kerjanya, koloninya dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi betapa kalau ini kalau di apa dijadikan kalimat maki, berarti orang ini sangat hina sekali. Karena disuruh belajar kepada semut dan jadilah bijak. Berarti apa? Berarti semut lebih bijak daripada pamalas ini. Coba saudara renungkan. Oke, lagi. Ya, supaya kita bisa paham ini. Ayat 9. Ayat 9 dari pasal 6 tadi. Turun sedikit. Ayat 9. Ya. 2, 3. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ciri-ciri orang malas suka tidur. Mulai ditandai dengan belum apa-apa mangan. Tapi orang sakit gula itu dia lapar, dia mengantuk. Habis makan 5 menit juga ya. Kalau dia diabetes itu yang tahu medis pasti tahu itu. Nah, tapi bukan berarti yang orang sakit gula itu malas, tidak. Itu metabolisme dalam tubuhnya yang membuat dia tidak lama kemudian puji. Padahal duduk di mobil. Nah, dia tidak menikmati pemandangan perjalanan di mobil. Dia langsung, ya sudah, bermasmur dia. Ini dia. Sebelahnya, pasal 10 ayat 29. Aduh banyak sekali ya. Pasal 10 ayat 29. Ini orang yang mengalami dampak dari pemalas ini. Ayat ini. Baca. 23. 26. Sorry, bukan saya salah sebut. Saya lihat. 26 berur. Ya, 23. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Jadi yang jadi korban siapa? Yang suruh dia. Kalau kurang percaya, pulang boleh taruh cuka di gigi. Karena yang biasa kita tahu cuma asap di mata, itu perih, tidak tahan. Ya, ya. Pasal 12 ayat 27, yang lain saya loncati ya, nanti baca sendiri. 12 ayat 27, 2, 3. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Oke? Jadi ini secara alamiah, secara firman semua ada. Ya. Yang lebih memprihatinkan lagi, 13 ayat 4. 13 ayat 4. 23. Hati si pemalas penuh keinginan, bukan kebutuhan ya, tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin. Ingat itu remaja-remaja, anak muda. Jadi makanya saudara, gereja juga turut mendidik ini anak-anak muda mulai dari remaja. Karena banyak ada kalanya anak-anak ini kalau tidak dipersiapkan juga di gereja,
Di rumah pamalas mati rupa apa? Tapi karena di gereja mereka bersama-sama dengan teman-temannya yang lain yang melakukan ini, melakukan itu, aktivitas, akhirnya dia tak ikut. Jadi bersyukurlah. Jangan merasa hina anak saudara angkat meja di gereja. Atau kerja apa di dalam rumah Tuhan. Karena itu juga gereja perlu melatih mereka, membentuk mereka punya kepribadian. Lama-lama saudara akan lihat, kamainya mimpi apa ini anak baru ini kali dia bapel. Ya. Mimpi apa ini anak? Baru ini kali dia cuci piring. Biasanya cuma pasang-pasang kuteks. Iya. Kenapa? Karena ternyata waktu camp pemuda remaja ada giliran cuci piring, giliran kasih bersih ini dan lain sebagainya. Itu sebabnya saudara, setiap yang namanya camp, apalagi ada camp anak ya, itu latihan apa? Latihan mental, latihan rohani, latihan fisik. Jadi jangan, aduh kasihan kenapa ini camp anak kita, anak kasihan tidak pernah tidur di papan. Dia di algabet, spring bed, full AC. Ini dia di papan. Memang untuk dilatih dia punya fisik. Supaya karena tidak tahu besok-besok apakah dia akan jadi pekerja keras atau pekerja kasar dan lain sebagainya. Aduh kasihan lecet DP kulit. Ada dulu peserta dari Surabaya mengikut camp sampai di camp dibagi dengan tawon Bangka. Tapi dia tidak bisa lupa. Aduh, kapan lagi itu camp? Jambore, kapan lagi jambore? Bayangkan. Memang ya kondisi memang sekarang disesuaikan dengan apa? Dengan ini. Oh ya, baru-baru kan ada mulai keluar lagi protokol kesehatan baru ya. Nanti silakan baca sendiri. Tidak usah saya umumkan lagi. Ya, itu sudah ada di mana-mana. Untuk yang sekarang ini, untuk masa transisi dari pandemi ke endemi. Ya, jadi saudara supaya rajin juga mengikuti. Jadi saudara silakan, ada di berita, ada di YouTube, ada di mana-mana. Ya, oke, masih ada lagi. Kita cari ayat-ayatnya yang ya ini lebih parah. Tambah tinggi DP tingkat keparahan. Pasal 19 ayat 24. Ini so luar biasa kalau ada yang begini. Pinggang itu piring ya. Karena dia pakai G, pinggan. Ya, 2, 3. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Tapi tidak juga mengembalikannya ke mulutnya. Siapa biasa makan entah roti, entah biskuit, biasa pakai colok-colok. Atau sagu bakar, nih colok di ini. Waktu dia colok begini, aduh susah sekali mau kasih masuk. Aduh, berat betul kasih. Ini bukan orang verlamin, bukan. Jadi apa yang terjadi? Jadi colok hancur. Tidak masuk. Nah ini ya, mungkin stop saja dulu dengan si pemalas, masih banyak, puluhan. Dan itu berarti kalau banyak begitu ayat untuk si pemalas, berarti memang Tuhan anti orang malas. Nah, kita lihat, ini faktornya. Jadi kita bicara dulu soal kekurangan. Nah kemudian kembalikan pada diri kita. Kalau kita tidak belajar dan melatih diri, remaja-remaja saya kasih ingat, kalau tidak melatih diri dari sekarang rajin, jangan lupa. Kita tidak boleh bergantung harap kepada orang tua kita. Karena kalau kita anak, orang tua kita pasti umurnya sudah lanjut. Saudara tambah ini, dari remaja sudah jadi pemuda, orang tua so lansia. Nah, dan kita tidak tahu mereka kapan dipanggil Tuhan. Sewaktu-waktu kan.
Nah, jadi jangan mengandalkan manusia. Buka itu pikiran. Dan juga harus ada rasa malu. So besar kita kok, kenapa kita tidak berguna? Masa tidak malu? Ya kan? Begitu masuk di dalam DP kamar remaja, aduh, baik remaja putra. Karena kalau orang bilang, laki-laki memang begitu. Bukan. Begitu masuk dia itu remaja putri, segala gantungan-gantungan yang tidak perlu digantung ada di situ. Aduh, kacamata ada, semua segala ada di situ. Belok ke sana lagi, aduh, dia tidak langsung cuci, dia kumpul sampai pengganti itu pengharum ruangan. Begitu masuk, aduh, tidak sadap ini. Tidak boleh, saudara. Karena begitu saudara bekerja, saatnya saudara harus bekerja, tidak terlatih. Tidak tahu apa-apa, semua tidak tahu. Semua tidak tahu. Ya, jadi ini dia. Jangan pernah mimpi sekalipun saudara orang percaya, jangan pernah mimpi akan kelimpahan kalau malas. Ada saat-saatnya kita mungkin masih bergantung kepada orang tua, tapi hati kita sudah harus siap dalam segala sesuatu. Kita hanya bicara yang logis saja dulu. Walaupun setiap orang tidak harus 70 baru dipanggil Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa kita anak itu dengan orang tua kita itu jaraknya jauh usianya. Ya, jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan, saya biar gampang gitu. Nah bisa saudara. Nah ini. Jadi tinggalkanlah kemalasan. Kalau kita baca lagi ayat yang sama di dalam Amsal, dia katakan orang malas itu seperti ensel pintu. Aduh, jadi dia kiri, nanti balik lagi sambung kanan. Nah, sambung lagi. Nah bisa, saudara. Apa yang membuat saudara itu kita, nah bisa kita, ini harus kita jadi musuh kita. Tidak boleh ada pada kita. Ya, jadi tangan kita itu harus biasa bekerja. Makanya saya berpikir, aduh kasihan nih orang-orang buka usaha. Kenapa dia tidak pelajari dulu supaya dia sudah tahu. Kenapa? Harus memang, kalau tidak bisa. Ya, apalagi kalau kita buka usaha yang jual jasa, kita jadi budaknya orang, itu harus dicamkan. Kita bekerja untuk mereka. Walaupun kita bukan pegawainya, tapi kita jual jasa. Ya. Nah ini, oke? Bagaimana? Jemaat Palu, siap meninggalkan kemalasan? Anak muda? Siap. Mana yang putri? Kita, kasihan. Mana? Ayo putri-putri yang di dalam dan di luar siap meninggalkan kemalasan? Silakan catat Bapak dan Ibu dan laporkan nanti besok bahwa pulang ini apa yang dorang bikin. Oh, harus ada kerjasama antara orang tua dan pihak tim pengembalaan atau orang tua dengan pihak gereja untuk membantu membentuk mereka. Ada memang dia tidak suka di rumah, tapi dia terlatih. Lama-lama apa yang dia dapat di rumah Tuhan, itu akhirnya dia. Tapi ada orang, aduh kasihan anak, kenapa nggak ada sobapel di gereja, di rumah saja nggak tidak bikin, terlalu hina itu. Siapa bilang? Saya sering ingatkan kepada hamba-hamba Tuhan yang muda. Tidak mau bapel? Jangan menyesal kalau Tuhan kasih gereja nanti kamu mengembalakan gereja yang tidak usah dipel. Lantai apa itu? Nah iya, lantai tanah ada di mana?
Nah ini, tidak bisa. Mama-mama muda, dengar itu. Papa-papa muda. Kita mau tanya mama muda, ada apa? Jangan, kalau saya bilang mama muda bukan berarti istri kedua ya. Tak salah lagi. Ini PDM maksudnya. Ya, atau papa-papa muda. Ada DP PL dan. Bagaimana? Kalau tidak bisa. Itu lagi pergi kerja setengah mati banting tulang. Itu ada bagosip kiri kanan di tetangga. Sampai akhirnya berhenti nih, kita mau tembok. Dia tidak habis akal, dia ambil kursi. Masing-masing sebelah ambil kursi, sebelah naik di kursi, sambung itu gosip lagi. Tidak bisa saudara, bukan waktu, tidak bisa begitu. Saudara jangan persalahkan Tuhan. Ini kekurangan sedang menanti. Apalagi penyebabnya, orang percaya bisa kekurangan gaya hidup. Gaya hidup apa? Hedonisme. Paham hedonis. Berhenti. Baik siapapun kita. Godaan-godaan untuk segala sesuatu menghiasi hidup itu kalau Alkitab sudah tulis juga cukup besar, tapi dikatakan keinginan mata, keinginan hati, dan hidup dengan jemawa, kata-kata terjemahan lama itu menjadi kebencian Tuhan. Karena kasih Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Nah, ini yang harus kita jaga. Gaya hidup. Gaya hidup. Sekarang orang sudah mulai agak hati-hati bagaya. Karena begitu bagaya dia kasih lihat dia punya kekayaan, langsung mulai diincar, diperiksa, apalagi orang itu adalah pejabat, dan terpaksa dia mengaku, yang mai tua pakai ini kasihan KW. Coba bayangkan bikin malunya kan, memalukan diri sendiri. Artinya untuk menghindar daripada sorotan. Tapi pada akhirnya memalukan. Oh KW dan pakai. Baru tahu. Siapa yang bilang? Pak itu. Kenapa? Sebab kalau dia tidak mengaku KW, ini tas-tas 200 jutaan, 300 juta, dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara, kita jangan terjebak dengan gaya hidup. Ini sudah ulang-ulang saya ingatkan pada jemaat. Apa yang menjadi keinginan kita itu belakangan sesuai dengan yang sering saya kalimatkan. Jangan pernah membeli apa yang diinginkan sebelum membeli apa yang dibutuhkan. Karena saudara akan menyulitkan diri sendiri kalau sampai seperti itu. Mau beli yang branded, beli telah memang sudah mampu untuk membelinya, bukan karena merek, tapi karena kualitas. Tidak usah kita terjebak. Ya. Nah, gaya-gaya hidup ini sangat besar godaannya. Makanya, kalau tidak salah di PDM saya pernah tanya, berapa besarnya, ya di PDM ya, berapa besarnya hati manusia? Ya kalau PDM so tahu mungkin jadi tidak usah jawab PDM ya, karena tidak ditanya. Berapa besarnya hati manusia? Ya, berapa besarnya?
Berapa besarnya hati manusia? Kalau kita lihat di gambar anatomi tubuh, tidak besar kan? Nah, tapi saudara tahu, kalau kita baca Alkitab, dan ayat itu disimpulkan menjadi satu kalimat, hati manusia lebih besar sedikit dari planet bumi. Oke? Saya tidak usah bacakan ayatnya, saya hanya sebutkan karena pasti saudara sudah pernah dengar dari sejak sekolah minggu. Hati manusia, kalau diungkapkan dalam bahasa ayat Alkitab, lebih besar sedikit dari hati manusia. Mana ayatnya? Ayatnya berkata begini, apakah untungnya memiliki seluruh dunia, tapi jiwanya binasa. Ini dia. Kenapa? Memang tidak pernah puas. Keinginan itu tidak pernah habis kalau diikuti. Saya suka melihat baik berita, baik ilmu pengetahuan, dalam pokoknya sementara kerja selalu saya memperhatikan selalu saya putar, saya nonton sambil kerja sambil ini, dan bisa melakukan itu. Dan saya mengikuti baru-baru ini arsitek teknologi membangun itu hotel yang ada di Dubai. Saya lupa namanya. Ya, mulai dari awal sampai selesainya dan semua sampai peresmiannya, dan saya bilang luar biasa ini. Aduh. Dan ada orang yang bisa bermalam di situ sekalipun harganya selangit. Ada orang-orang yang sampai berlimpah-limpah sebegitu rupa. Ya, karena mereka memang punya. Nah, oleh karena itulah kita tidak mungkin dapat, kita tidak berurusan dengan itu dan tidak harus terpengaruh dengan itu. Aduh, kapan kita bermalam di sana? Satu kali bermalam langsung tutup toko. Kenapa? DP harga sama dengan isi toko. Ya, paling bahas selfie saja. Berapa malam ngana di sana? Aduh, cilaka. Orang so tanya ini berapa malam, dia tidak tahu kalau kita cuma bahas selfie. Nah ini. Jadi Alkitab sudah mengatur bagaimana kita bergaya hidup. Sesuai dengan keberadaan kita sebagai orang percaya, yang jangan sampai membawa itu kepada kita karena sampai menjadi kekurangan. Oke, sekarang kita lihat lagi beberapa poin dan beberapa ayat. Apa penyebabnya? Sehingga ada orang percaya, kita sudah bicara orang percaya ini ya. Ya, bukan lagi konteks umum. Nah, yang berikut adalah nanti kita baca dalam Lukas 14. Salah perhitungan itu bisa saja terjadi. Dalam hal apa? Dalam hal finansial. Ayat 28 dari Lukas tadi. Oke, baca sama-sama. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Lanjut. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya atau fondasinya dan tidak dapat menyelesaikannya,
Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Berarti apa? Harus ada apa? Harus ada perencanaan. Kami sebagai organisasi rohani bukan berarti kerja seadanya. Dari sekian banyak departemen, ketika akan membuat satu acara, kami minta buat proposal. Mulai dari pada acara tersebut dan maksud tujuan dan lain sebagainya dan anggaran. Kadang-kala juga aneh. Orang membuat acara blank. Saya berikan petunjuk. Gampang kalau membuat sebuah acara tidak boleh ada hanya acara. Bagaimana acara itu suatu acara bisa ada? Ditemukan dulu apa maksud dan tujuan acara itu. Kalau tidak, itu hanya asal acara yang tidak punya maksud tujuan untuk satu kebutuhan. Itu namanya penghamburan biaya. Apa kebutuhan? Baru-baru sebuah gereja mengadakan sebuah acara dan minta saya jadi pembicara. Dan rekan pembicara saya itu adalah jenderal polisi yang anti vaksin itu. Yang anti masker itu. Pasti saudara tahu ya? Ya. Dan orang sangat dengar dia karena apa? Jenderal. Jadi orang yang hadir dalam seminar tersebut, siapa yang pakai masker, suruh cabut. Ini bukan anak buah yang anak komando untuk suruh cabut. Saya sudah sebelum diundang, baru rencana diundang, saya sudah ingatkan Pak Gembalanya. Pak, tahu orang ini anti vaksin dan penganut teori konspirasi dan juga adalah anti masker. Nah, sekarang saya tanya, kenapa bisa dia yang diundang? Apakah ini menjadi kebutuhan jemaat atau hanya gagah-gagahan saya supaya gereja pembicaranya jenderal. So terlanjur. Akhirnya benar. Jadi masalah. Kenapa? Karena pembawaannya seperti ini. Dan Tuhan sudah atur begitu rupa. Di saat seperti itulah saya jatuh sakit di Surabaya. Sampai masuk di, apa namanya nih? Apa nih? Kalau pertama kali? UGD ya? Lebih baik UGD daripada IGD ya? Iya. Kalau di IGD itu yang sudah ya begitu, ya. Unit gawat darurat ya, unit. Nah, jadi saya tidak jadi pembicara. Saya juga Tuhan, saya tidak. Ini kalau jadi saya akhirnya jadi salah satu pembicara, ini pasti materi bertentangan dan peserta akan jadi bingung. Rupanya Tuhan kasih saya istirahat. Memang betul-betul istirahat. Baru itu kali juga seumur hidup masuk di UGD. Karena memang tidak pernah sakit. Nah ini kita lihat. Jadi sebenarnya kemudian karena kalau orang bikin acara, apa temanya? Gampang. Apa yang mau dicapai sebagai satu sasaran dari tujuan itu, itulah tema. Itulah perlu dipahami seperti itu. Oke, jadi itu peristiwa yang terjadi. Nah, oleh karena itulah kita perlu memahami ini. Jangan sampai dalam kehidupan kita hari-hari kita tidak bisa, jangan sampai kita tidak mengadakan perhitungan dan anggaran serta
salah hitung. Apalagi di dalam berbisnis. Di dalam kita bekerja, semuanya harus dihitung. Anak-anak remaja dan anak muda, ketika saudara mendapat uang jajan dari orang tua, biasakan dicatat. Terima tanggal sekian, sekian. Pengeluaran dari uang itu ini. Sampai kepada tomat dan terasi pun saudara harus tulis. Kenapa? Perhatikan kalimat ini. Karena dengan menata keuangan, itu sama dengan menata hidup. Jangan lupa itu. Saya ulangi, saudara menata keuangan sama dengan menata hidup. Bukan tiba-tiba habis, ini minta. Nah, biasakan catat. Sampai saya tua-tua begini pun catat. Kenapa saudara? Ya kadang-kala ya mungkin karena sibuk. Aduh, so di mana ini nota ya? So di mana ini? Aduh, di mana sudah ini? Takohor. Ya kan? Supaya kita bisa terbiasa pada akhirnya juga ketika saudara mulai bekerja, saudara mulai berbisnis, entah apa saja, saudara sudah jadi cakap karena sudah biasa memanage keuangan saudara. Sudah terbiasa. Kalau tidak terbiasa bukan, aduh kenapa so kosong ini dompet tinggal 5 rupiah. Atau tinggal 5.000, tinggal 5.000. Nah ini. Ada ayat. Membuat anggaran. Membuat anggaran. Oke. Itu sudah ada petunjuk daripada firman Tuhan. Oke. Nah. Kita lihat ya, jadi itu ada gaya hidup, ada salah perhitungan, ada juga yang namanya ujian iman. Itu bisa juga terjadi. Dari mana kita bisa tahu? Tidak usah baca ayat, kita sudah tahu. Ingatlah kisah Ayub. Ayub dikatakan orang yang saleh dan kaya. Berarti tidak ada masalah dengan Tuhan kan. Semua beres. Ketaatannya, kesalehannya, semua ada nilai. Tetapi ia ditimpa dengan satu malapetaka besar yang membuat dia bukan hanya kekurangan. Kalau hanya kekurangan berarti masih ada, cuma kurang. Habis semua. Habis. Apa yang Ayub katakan? Dia yang memberi, dia yang mengambil, segala puji bagi Tuhan. Apalagi yang Ayub katakan? Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Luar biasa kan? Tidak terganggu imannya, dia juga tetap berpaut kepada Tuhan. Ini memang sering terjadi seperti ini. Dan kalau kita sudah masuk di dalam, saya tidak jelaskan lagi dengan ayat-ayat yang panjang ya, karena sudah pernah dulu kita belajar tentang ujian iman. Dan kalau kita berbicara tentang ujian iman, ada jangka waktu. Kapan selesai? Dan kapan berkatnya berikutnya? Sama, sekian lamanya Ayub dalam penderitaan dan dalam kekurangan yang habis-habisan. Tapi saatnya tiba, ia dipulihkan. Alkitab mengatakan 10 kali lipat. Berapa persen itu kalau 10 kali lipat? 10 kali 100 berapa? 10.000%.
1 kali lipat itu 100%. Jadi kalau 10 kali lipat. Luar biasa kan? Makanya ada ayat yang berkata, semuanya indah pada waktunya. Terus bagaimana caranya kita bisa membedakan? Ini pekerjaan iblis, memangnya Tuhan izinkan iblis menggarap Ayub atas seizin. Bagaimana kita bisa memahami ini ujian atau bukan? Gampang. Ayub juga sudah kita baca. Ia tidak salah, ia tidak berbuat, tapi dia mengalami itu. Berarti perlu introspeksi diri. Kenapa saya alami ini? Apa yang Tuhan kehendaki daripadaku dengan peristiwa ini? Saya pernah alami juga habis-habisan. Mungkin saya pernah saksikan ya, kalau di PDM sudah. Apa itu? Tahun 72 saya ada di Sulawesi Utara. Dan saya tinggal di pastori atau gereja GPPS Manado. Dan gereja itu bukan gedung gereja. Tetapi adalah salah satu ruangan dari salah satu hotel tua yang dipinjamkan kepada GPPS untuk beribadah. Ya, kalau tidak salah di Wanea itu. Saya tidak tahu masih ada atau tidak itu bangunan kuno itu. Kemudian koper saya di dalam kamar gembala. Jadi saya tidak punya kamar. Walaupun saya tamu. Jadi koper ambil baju, mesti permisi om. Ya, masuk, ambil lagi, dan lain sebagainya. Tidurnya di mana? Tidurnya di ruang ibadah yang merupakan hanya ruangan tamu dari salah satu ruangan hotel itu. Kebiasaan saya tempo dulu kalau tidur tuh pakai kimono. Nah, di situ ada hamba Tuhan muda yang sudah berkeluarga, dia di kamar lain. Nah, bertepatan istrinya pulang kampung, dia ajak, bro sini saja sama-sama karena itu ada berangkat. Jadi saya pikir ada beberapa hari. Nah, supaya tidak mengganggu ini Pak Gembala, sekaligus saya ambil CP koper, kasih masuk di kamarnya. Dan saya pindah kamar. Tapi malam-malam tidak bisa tidur. Bukan kayak sekarang ada AC. Kalau tidur di ruangan tanpa AC kayak di ruangan kebaktian mungkin masih sedikit enak karena luas kan. Saya tidak tahan panasnya. Saya keluar diam-diam. Pindah lagi kembali ke dalam ruangan gereja, tidur di situ. Pagi-pagi bangun, ini hamba Tuhan datang sama saya. Bro, ada kasih pindah punya koper? Tidak. Hah? Tidak ada. Tadi malam pindah kamar, tidak angkat itu koper? Tidak. Di mana bro punya koper? Oh tidak tahu ada di situ. Ternyata koper saya, karena saya keluar tanpa kasih bangun dia, jadi dia tidak kunci pintunya. Itu pencuri masuk, los-los, gampang. Dia ambil saya punya koper, semua ada di situ. Sudah, saya tidak punya apa-apa. Yang tersisa apa? Baju kimono di badan. Ini mau naik, bagaimana mau pulang ini? Tidak punya apa-apa, sama sekali tidak punya apa-apa. Nah, saya langsung, itu harus, jadi harus selalu yang kita lakukan, koreksi diri. Apa yang tidak benar ini? Apa yang tidak benar? Saya koreksi diri, cari tahu, introspeksi, tidak ada masalah. Semua oke. Nah, disitulah kami pahami apa yang namanya ujian iman. Ujian iman itu macam-macam bentuknya saudara. Tapi pasti selalu kita berdoa, Tuhan dijauhkanlah ujian iman dalam bentuk finansial, kalau boleh yang lain jo. Begitu yang lain, kalau boleh yang lain lagi. Kalau boleh jangan sakit gigi. Padahal itu yang paling ringan itu sakit gigi. Tidak ada orang mati dari sakit gigi kan. Cuma dia sakit sampai di sini, ubun-ubun. Nah, coba baku tukar. Yang sakit kanker kasih pindah di sakit gigi, yang sakit gigi pindah di, pasti tidak mau. Nah oke, kembali sini.
Nah, ujian iman. Nah, apa yang kita periksa? Apa yang kita introspeksi? Karena ini bicara tentang finansial, maka salah satu penyebab daripada kekurangan adalah ketidaktaatan kepada hukum finansial Allah. Ini masalahnya di sini. Karena kalau kita tidak menyadari bahwa ada hukum finansial Allah. Itu sebabnya saya sudah bagikan waktu fellowship pelayan Tuhan di Bukit Doa pada waktu hari libur itu. Nah, hukum finansial Allah ini jangan lupa. Ini ketetapan Tuhan untuk orang percaya. Kadang-kala kita pikir, itu cuma bikin kaya pendeta, bikin kaya gereja. Ya tergantung aturan sinodenya. Dipakai untuk apa? Tergantung anggaran dasarnya dipakai untuk apa. Tapi ini yang ada di YouTube, pendeta dengan pendeta baku serang padahal lain denominasi, lain doktrin. Tentang masalah hukum finansial Allah. Ada dua hukum finansial Allah. Yang satu tentang milik Tuhan. Yang satu tentang hukum tabur tuai. Ini dia. Jadi waktu itu walaupun saya hamba Tuhan, walaupun saya belum mengembalakan, saya harus koreksi diri. Apakah milik Tuhan ini saya kembalikan atau tidak? Saya koreksi. Kenapa? Karena yang hilang ini kan material. Semua baju tidak ada. Sampai mau pergi beli tiket, mau pulang atau mau pergi beli baju saja susah. Masa kita pergi ke toko atau ke ini pakai kimono? Tidak mungkin kan? Ya Tuhan tolong, ada yang kasih satu kemeja, tuan rumah kasih. Itulah yang kita pakai. Saya pakai pergi beli, cari yang lain. Dengan apa? Katanya habis semua. Dengan yang tidak diambil itu dompet. Nah dompet DP isi, kasihan. Tahun 72 masih sekolah. Jadi saudara, walaupun saudara masih utuh ada papa mama, saya ingatkan belajarlah selalu untuk tidak mengandalkan manusia. Artinya apa yang saudara ingin minta kepada orang tua, berdoa dulu. Tuhan supaya Tuhan berkati orang tua saya dan supaya dia juga dapat memahami ini dan lain sebagainya. Bukan memaksakan kehendak. Sudah, tidak cukup. Nah ini ya. Jadi sudah, akhirnya saya lakukan. Saya cek diri saya. Kenapa saudara? Karena masalah milik Tuhan ini, saudara kembalikan atau tidak kembalikan sama Tuhan, tetap tidak ada pada saudara. Tuhan datang ambil sendiri dengan caranya sendiri tanpa permisi. Itu dia punya kalimat yang paling etis, sederhana. Adapun urusan lainnya itu tergantung daripada masing-masing denominasi punya aturan. Kemudian apa? Ada hukum tabur tuai. Nah, buka 2 Korintus 9. Apa yang ditulis di situ dalam 2 Korintus 9?
2 Korintus 9 ayat 10. Sudah? 2 Korintus 9 ayat 10 kita baca. Ia yaitu Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Apa yang dimakan? Tuhan menyediakan apa? Benih untuk ditabur dan roti. Jadi yang dimakan apa? Roti. Yang ditabur apa? Benih. Siapa yang menyediakan benih? Tuhan. Supaya apa? Dilipat gandakan. Apa yang terjadi? Jangan kita makan itu benih. Yang dimakan adalah roti. Kalau disederhanakan, jangan makan DP biji, kasihan. Kasih tahu itu tetangga. Kasih tahu tetangga, jangan makan DP biji. Kasih tahu tetangga saudara, makan itu roti. Tuhan so sediakan roti untuk dimakan. Kenapa dimakan itu benih, itu biji? Apakah karena pengetahuan-pengetahuan yang disebarkan di YouTube bahwa kalau makan anggur, makan dengan bijinya. Kalau makan jambu, makan dengan bijinya. Nah, kurang saya mau tambah, kalau makan mangga, makan dengan bijinya. Kenapa? Sebab kalau dimakan dia punya biji, benih, so habis, tidak ada lagi yang berkesinambungan. Habis pohon mangga karena dimakan semua dengan biji. Saudara bilang, oh dicangkok. Iya dicangkok. Tetapi kalau dimakan terus dengan bijinya. Benih. Ada yang benih. Ada yang benih. Ada yang memang biji. Tapi yang jelas kurang lebih lah sama. Benih dari biji atau benih dari dicangkok juga ya benih kan. Calon tumbuhan baru. Nah inilah yang perlu kita pahami. Jadi saudara, jadi saya cek ini. Apakah ini benar? Apakah ini saya di hadapan Tuhan benar? Sehingga ditimpa malapetaka. Semua habis, tinggal kimono. Oh kasihan. Orang Jepang pakai kimono rambut pirang. Waktu itu. Nah terus saudara tanya, apakah om pernah makan benih? Pernah. Dan apa yang terjadi? Jadi masalah. Ketika saya ada di Sulawesi Selatan, ya kita harus, ini kesaksian kan, supaya saudara paham, oh berarti bahaya nih makan benih. Saya di Sulawesi Selatan, kemudian mulai semua sampai di Tanah Toraja, apa semua sampai di Palopo, apa saya jalani. Kemudian tergerak, Tuhan sudah taruh di hati. Kasih berkat itu hamba Tuhan di sana. Kasih berkat itu hamba Tuhan di sana. Saya tahu, saya bukan tidak mau kasih. Begitu sudah mau pulang ke Surabaya, itu terjadi tahun 70. Lebih lama lagi. Tak lupa. Jadi sampai di Makassar, kemudian saya menunggu kapal pulang ke Surabaya. Lanjutkan studi. Nah teman saya dari Papua mampir di Makassar. Sudah baku janji. Nanti mau pulang sama-sama naik kapal yang dia naiki itu pulang ke Surabaya. Apa yang terjadi? Waktu kami ke pelabuhan, saya antar ini teman dengan sama-sama. Anak sekolah Alkitab juga. Dan sama-sama kembali ke Surabaya. Itu kapal sudah batiup, sudah keluar. So berangkat itu kapal. Taman tak tinggal.
DP barang ada di kapal. Bagaimana? Terakhir masih ada sisa sedikit ini. Rupanya ini berkat. So ini berkat yang mau dikasih di hamba Tuhan. Di sana itu yang tidak jadi. Dikasih keluar. Ngana beli tiket jo supaya cepat pulang. Nanti kita menyusul. Ya sudah. Itu berkat. Beli tiket untuk dia lanjut. Dia berangkat. Saya usahakan dia duluan berangkat. Sudah saya habis. Tidak bisa kemana-mana. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Saya makan itu benih yang harusnya untuk hamba Tuhan yang Tuhan sudah gerakan yang ada di Toraja itu. Aduh, tobat Tuhan, tobat gara-gara makan benih. Dorang mulai masuk sekolah, kita masih di Makassar, kasihan Tuhan, bagaimana ini? Nah, inilah saudara. Ya. Jadi ada beberapa faktor, 5 ini. Ini kita koreksi. Yang terakhir harus mengandalkan Tuhan. Bukan berarti terakhir kemudian itu yang paling gampang, tidak. Mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 127 yang selalu kita dalam ayat yang pertama dan kedua, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah pekerjaan Tuhan akan dia. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga negeri, maka sia-sialah penunggu menjaga negeri itu. Nah, disinilah kita tahu bahwa semuanya akan sia-sia kalau tanpa Tuhan. Oleh karena itu, tinggalkan kemalasan, tinggalkan gaya hidup hedonis, mulailah jadi pandai membuat anggaran, pahami ujian iman, tetap tekun, setia, dan juga taati hukum finansial Allah sesuai dengan ketetapannya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita masuk di dalam doa. Dan kita terima berkat Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur, penghormatan, pengagungan atas rancangan-Mu bagi hidup kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau juga sudah menetapkan rancangan-Mu. Bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tetapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Allah bagi kami adalah rancangan bukan turun tapi terus naik sampai kepada menjadi kepala. Terima kasih Tuhan.
Rancangan Allah bagi kami sesuai dengan firman-Mu. Engkau datang supaya domba hidup berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam segala apapun yang Tuhan izinkan kami hadapi dalam pergumulan hidup kami. Roh Kudus menuntun kami, memberikan roh hikmat, akal budi dan pengertian untuk kami boleh memahami segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Roh Kudus juga memberikan kekuatan bagi kami untuk mentaati segala kebenaran-Mu di dalam hidup kami, supaya janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu yang sudah kami pelajari, biar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Berkati seluruh jemaat-Mu, Engkau mengenal setiap keberadaan mereka dan pergumulan mereka. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan, dan jamahan Tuhan jawaban bagi setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan saat ini dengan segenap hati mereka. Berkati akan semua kegiatan pelayanan juga pembangunan yang telah setiap pribadi yang telah ambil bagian, semuanya Tuhan berkati. Berkati juga persiapan camp anak yang akan diadakan dengan segala kebutuhannya. Kami percaya Tuhan mengadakan segala perkara. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas saudara dan tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Dan akhir kata pesan Tuhan di tahun 2023, berharap untuk yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Tuhan Yesus memberkati.